Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Skripsi, Bapak Dr. Andes Marwanto M.Hum sebagai Ketua Penguji, Ibu Dr. Anda Herlina M.Hum sebagai Sekretaris Penguji, Ibu Dr. Anda Ninyoman Seriati M.Hum sebagai Penguji Utama. Sebelumnya, perkenalkan, saya Edula Ismelurijana dengan nomor induk mahasiswa 16209241050 akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Bentuk Penyajian Tari Ropian karya Ida Sulistiarini dan Kustiah di Banyumas. Latar belakang masalah. Indonesia dengan berbagai suku bangsa mempunyai banyak corak keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan yang masih kental di Indonesia adalah tari tradisional yang memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Kesenian tradisional yang ada di Indonesia salah satunya adalah seni budaya Jawa. Seni budaya Jawa sendiri memiliki berbagai macam gaya atau gagrak sesuai dengan tempat di mana kesenian tersebut berasal dan berkembang. Tari Ropian, sebuah karya tari gaya Banyumasan yang diciptakan oleh Ida Sulistiarini dan Kustiah. Tarian ini menggambarkan suasana kegiatan pesta panen tebu di Kabupaten Banyumas. Rumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana bentuk penyajian tari ropian di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah? Kajian teori. Yang pertama, bentuk penyajian. Menurut Sudarsono tahun 1978, penyajian tari secara keseluruhan melibatkan elemen-elemen dalam komposisi tari. Dalam bentuk penyajian tari terdapat 7 elemen-elemen pokok yang ada di dalamnya meliputi 1. Gerak, 2. Pola lantai, 3. Iringan, 4. Tata rias, 5. Tata busana, 6. Tempat pertunjukan, dan 7. Properti. Yang kedua ada tari ropian. Tari ropian merupakan tari kreasi baru gaya Banyumasan yang ditarikan secara berkelompok. Tari ropian menggunakan properti replika tumpeng yang terbuat dari kukusan dan caping yang ditumpuk dan diberi warna sesuai dengan warna tumpeng yang dipakai di atas kepala. Sebelum digunakan di atas kepala, pada saat gerakan introduksi tumpeng dibawa terbalik dan ditutup kain emas. Penelitian relevan. Yang pertama, bentuk penyajian kesenian tari Jaranantik di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang diteliti oleh Winda Kartika Nugrahaini, mahasiswi program studi pendidikan seni tari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Yang kedua, bentuk penyajian dan struktur tari Gambyong Siji 5 di Padepokan Wisanggeni Kabupaten Purbalingga, yang diteliti oleh Eli Antani, mahasiswi program studi pendidikan seni tari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian. Objek penelitian ini adalah bentuk penyajian tari ropian karya Ida Sulistiarini dan Kustiah di Banyumas. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini terdiri atas pencipta tari, Ibu Ida Sulistiarini dan Ibu Kustiah, serta penata iringan Bapak Rumpoko Setio Aji serta pihak-pihak terkait lainnya. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi langsung dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang data yang diteliti dalam menjaring data tentang tari ropian agar data yang diperoleh akurat. Yang kedua, wawancara. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengambil data tentang tari ropian. Wawancara mendalam dilakukan kepada tokoh kesenian, penata tari, pemusik tari ropian. Dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan peneliti untuk menjaring data dari dokumen-dokumen yang berupa foto, rekaman, audiovisual tentang tari ropian untuk menyimpan hasil wawancara antara penulis dengan narasumber. Teknik analisis data. Yang pertama, mereduksi data. Mereduksi data yaitu merangkum suatu data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Yang kedua, deskripsi data. Pendeskriptifan ini menyangkut apa yang didapat melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Deskripsi data diusahakan bersifat faktual yaitu menurut situasi dan keadaan yang sebenarnya. 3. Triangulasi data. Triangulasi berarti segitiga, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Triangulasi metode digunakan untuk menguji keabsahan data sehingga dapat memperkuat data untuk membuat peneliti yakin tentang kebenaran dan kelengkapan data.
Yang terakhir, pengambilan kesimpulan. Kesimpulan merupakan proses terakhir dari teknik analisis data. Jadi, dari hasil reduksi, dari hasil deskripsi, data diolah untuk diambil kesimpulannya. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, lokasi penelitian. Yang kedua, sejarah tari Ropian. Dan yang ketiga, bentuk penyajian tari Ropian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Purwokerto. Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah barat daya dari bagian Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, ada sejarah tari Ropian. Tari Ropian merupakan salah satu tari kreasi baru gaya Banyumasan. Tarian ini diciptakan oleh Ida Sulistiarini dan Kustia, serta penata iringan Rumpoko Setio Aji. Tari Ropian awal mula pertama kali diciptakan untuk keperluan mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N tingkat sekolah menengah pertama untuk SMP Negeri 2 Purwokerto pada tahun 2014. Ropian terinspirasi dari pesta panen tebu atau pengantin tebu atau juga penggilingan tebu pertama yang ada di daerah Kalibagor. Upacara panen tebu di daerah Banyumas ini terkenal dengan berbagai istilah, di antaranya sering juga disebut dengan istilah cembengan, ropian, atau partaian. Dalam upacara tersebut terdapat pengarakan tumpeng juga yang membedakan dengan upacara panen tebu di tempat lainnya. Bentuk penyajian ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada gerak, yang kedua pola lantai, yang ketiga iringan atau musik, yang keempat tata busana, yang kelima tata rias, yang keenam tempat pertunjukan, dan yang terakhir ada properti. Yang pertama ada gerak. Ragam gerak dalam tari Ropian merupakan pengembangan dan kreativitas dari gaya Banyumasan. Pemilihan gerak diambil menyesuaikan dengan tema tari. Penggambaran kegiatan yang menjadi inti dalam tarian lebih ditonjolkan untuk memperjelas cerita yang diangkat dalam tarian tersebut. Pada gerak tari Ropian ini memiliki bagian gerak yang terbagi dari beberapa bagian seperti bagian awal tarian, tumpeng yang ditutup kain untuk membuat penonton tidak tahu apa yang sedang dibawa oleh penari. Lalu bagian kedua, di mana tumpeng sudah diperlihatkan, akan tetapi masih diletakkan di belakang, yang menceritakan sebelum acara dimulai harus diawali dengan berdoa dan selanjutnya tumpeng dipakai untuk menandakan sedang terjadinya pengarakan tumpeng. Sampai bagian akhir tarian yang menceritakan tentang suka merayakan pesta panen tebu. Yang kedua ada pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui oleh penari di atas arena pentas. Pola lantai digunakan untuk mengatur jalannya penari di atas arena pentas agar tertata rapi. Pola lantai tari Ropian ini sering berubah tergantung tempat pementasannya dan jumlah penari yang membawakannya. Untuk pola lantai kali ini dilakukan oleh 5 orang. Pola lantai yang pertama, bentuk panah yang dilakukan saat penari awal memasuki panggung. Untuk pola lantai yang kedua, pada saat kain kuning yang dilepas tanpa properti tumpeng. Dan pola lantai ketiga, di mana pola lantai mulai pemujaan dan di mana seluruh penari berkumpul di tengah dan melakukan level yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, ada pola lantai untuk menuju sekarang pertama atau ragam gerak Banyumasan pertama. Yang ketiga ada iringan atau musik. Instrumen yang digunakan pada tari Ropian ada seperangkat gamelan calung yang ditambah marakas dan tari nestik. Pola gending yang digunakan dalam tari Ropian yaitu pola gending lancaran dan pola gending kontemporer, yang berarti tari Ropian ini tidak terpaku pada gending-gending tertentu. Dalam tari Ropian ada tembang yang disebut juga dengan cangkepan wangsalan. Cangkepan wangsalan dalam tembang bahasa Jawa Banyumasan yang sudah ada dan jumlahnya sangat banyak yang digunakan dapat bervariasi. Ada pula tembang yang sengaja dibuat sendiri oleh penata musik tari Ropian bertujuan agar menghidupkan suasana dalam cerita tari. Selain tembang yang tercantum di atas, ada pula senggakan-senggakan Banyumasan yang menjadi ciri khas dari karya tari Banyumasan.
Yang keempat ada tata busana. Busana pada tari Ropian menggunakan mekak, baju atau rompi, celana panjang, rapek, jarik, sampur, selepe besar, gelang tangan, dan giwang. Kostum dalam tari Ropian ini cenderung dominan berwarna merah. Alasan penata busana memilih warna merah karena menggambarkan kebahagiaan, sedangkan hijau menggambarkan kesuburan, dan warna kuning emas juga menggambarkan harapan. Ini adalah tata busana tari Ropian. Pertama, tampak ke depan, dan yang kedua, tampak belakang. Yang kelima, ada tata rias. Tata rias dibagi menjadi dua, wajah dan kepala. Tata rias wajah adalah membentuk muka atau melukis agar sesuai dengan tema atau karakter dalam tari yang dibawakan. Dalam tari Ropian, tata rias yang digunakan adalah rias cantik. Yang kedua, di bagian kepala, menggunakan sanggul yang dikenakan di bawah atau lebih dikenal sanggul bawah. Tempat pertunjukan. Pertunjukan tari Ropian bisa menggunakan tempat di mana saja dan bentuk panggung seperti apa saja. Namun, biasanya panggung yang sering digunakan adalah panggung proscenium dan panggung arena jika ditarikan dengan kolosal. Kedua panggung ini sering digunakan karena sering dijumpai di mana saja dan sering digunakan juga. Yang terakhir ada properti. Tari Ropian menggunakan properti yang bisa dikenakan di atas kepala, menyerupai seperti tumpeng, dibuat menggunakan caping dan kukusan, dan dijadikan satu lalu diberi warna menyerupai tumpeng yang sesungguhnya. Dan yang kedua ada properti kain, yang digunakan pada saat introduksi agar penonton tidak tahu apa yang sedang dibawa penari. Dan yang ketiga ada sampur. Sampur digunakan pada saat ragam gerak Banyumasan.